Masuk di game yang terakhir dan ini bakal menjadi sangat menarik karena pesawatnya agak berat ke kanan. Berat ke kanan dan Pokostar is cooking something teman-teman. Ocean View 2 orang melihat kebetulan nggak ada si Triple G makanya dia mulai lumayan berani untuk coba ngawang ke Ocean View sambil make sure orang-orang fusionnya ini mau gimana aturan mainnya mereka. Tapi gile itu Illustratus Juegos juga ngirim satu orang ke Bluefield loh Pak. Jauh juga ya? Jauh juga. Jadi emang cukup berani permainan Illustratus Juegos. Nah, lu lihat tuh, stadium isinya tim papan bawah semua tuh lagi mau perang tuh Pak. Pada janjian apa gimana di bagian selatan nih? Iya, ini selatan sih bakal berdarah dan chaos banget. Tapi di arah Snowfall juga masih dengan segenap gengsinya. Nah, Torot main ala FFML boleh banget Torot main ala FFML boleh banget ini. Snowfall lagi perang didatengin dan Torot harusnya harapan gue besar Torot bisa dapat banyak keuntungan dari momentum ini. At least dapetin 2-3 aja menurut gue masih oke. Iya, dan kita lihat gimana kontak dari Buriram United udah kehilangan 2 player ya. 1 knockdown, agak sulit untuk balikinnya. Tapi bakal ada double pick yang bakal merugikan untuk tim Flash. Tim Flash masih harus kandas begitu saja. Tidak ada pergerakan yang obvious dari Torot. Torot masih lumayan lama untuk beli waktu buat regroup. Tapi nggak lama lagi harusnya Torot bisa datang menyambangi Buriram United. Nice, terima kasih Bapak Armando Thailand. Kita sebagai observer North bersama Kapten Darkol mulai coba membagi kedua sisi. Nah, tinggal ditunggu aja. Step sudah terdengar harusnya. Bakal ada kaki-kaki di sana. Wasana bakal coba tembak langsung di tangan Darkol dan bakal langsung diras. Tatsuya depan mata seorang Darkol masih bisa digocek masuk ke dalam. Di sana Darkol bagus banget tapi sayangnya masih berhasil dapetin sang Kapten. Mana follow up yang lain dari adik Torot sekarang 3 lawan 3, jadi imbang 3 lawan 4 karena udah di revive satu orang. David berhasil hidupin Darkol tapi Get Hike bersama Wasana terlalu berimpact untuk lawannya di sini. Torot akhirnya miss the tempo, miss the chances, and that's why you guys fall off. Gue sampai bingung apa yang terjadi barusan karena memang posisi Darkol aja pas dia awal masang M60-nya itu ngebuat musuh jadi notice kalau di situ ada orang. Yang pertama, pas dia jongkok tuh, dia coba mau ngambil kepala, emang dia kayaknya niatnya ngadu M barusan. Dia bergerak ke kanan, beberapa orang yang ada di atas langsung keluar dari window-nya, komit ke arah dia, yang dimana sebenarnya itu juga satu hal yang cukup mengejutkan harusnya buat dia. Tapi yang gue bingung juga kayak teman-temannya ini kan lagi coba untuk split dan coba mengurung mereka kan. Tapi memang pergerakan yang turun dari atas itu ngebuat Darkol mau nggak mau kalau dia stay di situ dia di hit juga dari 2 arah. Bener. Best skenario-nya adalah Darkol maju ke depan pakai Tatsuya, jump shot dapat 1 orang. Iya. Nge-buy time. Tapi keadaannya berbalik tadi kayak Darkol pas jongkok nembak beberapa kali gitu baru keluar berapa peluru langsung diturunin. 1 diturunin, yang 2 orang yang di dalam Tatsuya langsung ke arah ini Darkol dan di jump shot gitu Darkol ya. Itu yang susah kan. Susah. Dan Homeboys, wow. Karena kita terlalu fokus sama yang Darkol ya kita nggak ngeliat di map juga. Di sekitarnya itu player lagi pada ngapain aja gitu. Kayak gue nggak tahu Davidnya di mana. Tiba-tiba pada kepiknya satu persatu gitu. Iya, North tadi kayak dari belakang kan. North di tempat yang berbeda dia masuk lihat belakang terus keburu naik. Tapi pas anak-anak Torot naik sisanya yang dari 2 belakang itu yang di atasnya Buriram langsung turun ke bawah coy. Iya, makanya langsung komitnya ke si Darkol tadi. Oke, I see. Iya. Jadi bisa gue bilang sebenarnya tadi agak terlalu lama. Yang gue inget itu kalau misalkan ngomongin Torot, biasanya kalau udah ada fight yang terjadi di sana, emang nunggu regroup. Tapi yang jelas satu orang yang udah paling ada di depannya ini, dia tuh dapetin angle dari lawannya dan ngasih info. Betul. Dan satu lagi yang gue juga lumayan notice adalah genteng yang didapat Torot tuh genteng yang paling ujung tempatnya Buriram harusnya biasanya. Oh, yang paling belakang ya? Yang paling belakang atau di tengah minimal. Kalau tadi genteng yang justru genteng belakang yang menuju ke arah area garisonnya justru. Wah, dan kalau kita lihat kali ini nggak menjadi satu masalah yang terlalu besar. Ya. Karena pada akhirnya seorang Ras sendiri udah memiliki 2000 koin. Let's go, Pokostar. Dare coba untuk melihat orang-orang yang berada di samping dan ya itu tuh yang penting. Iya, yang penting itu dan harus sering dilakukan. Oh, lu lihat tuh Mercy tuh ya. Langsung dipanis tapi gimana seorang Krabi dengan aimnya yang cukup tajam. Balas begitu saja sama Ras. Masih dengan shotgun 6-nya. Kapten Lim
Cukup bagus kerjasama dan juga komunikasi terbangun sepertinya di sini. Ya, di satu sisi Ras yang dilakukan oleh seorang Ras dan juga Mercy menunjukkan mereka masih cukup superior ketika melakukan split positioning, membuy time untuk lagi dan lagi Lim dan juga Eitindir, yang dimana Eitindir juga menjaga bagian flank mereka dengan cukup baik barusan. Walaupun gak dapetin knock, tapi infonya mahal menurut gue. Dan kali ini kita akan menyaksikan Red Rivers yang akan berhadapan dengan RRQ yang masih cukup unik, bertahan di bagian dock sampai menit segini. Bukan seperti RRQ seperti biasanya, tapi Razor sudah mulai mendapatkan beberapa tembakan dari seorang Sming, coba menghindar dari tembakan seorang Sming juga. Tapi Dots kali ini yang coba untuk bermain di bagian atas harus at least bisa memberikan pressure untuk teman-temannya atau lawannya. Karena kalau dia stay di sana lama dan gak menghasilkan apapun, ini bakal menjadi kerugian karena Razor udah dipus habis-habisan. Satu tembakan ke arah bawah, Exposy udah cukup sekarat, Razor di-confront langsung di bagian depan. Bahkan udah berhasil untuk bahkan begitu saja, tapi seorang Abai masih bisa berbicara banyak. Abai bisa menumbangkan bahkan satu orang kali ini mendekat ke arah duonya seorang Dudes barusan. Wow. Ini RRQ is cooking something, bro. Let him cook. Tenang aja bro. Ini udah bakal jadi momentumnya RRQ banget menurut gua. Ditambah sumpah sih ini kalau mau adu lama-lamaan Legalot sih juaranya bro, bisa banget Legalot sih kalau mau nahan-nahanan di sini. Sampai gamenya selesai sampai zona terakhir sih Legalot masih bisa stay di sini sih untuk jagain satu orang doang sih. Makanya Sming nggak boleh stay di sini menurut gua. Ya, dan ini akhirnya dia tahu banget kalau misalkan mereka harus komit ke arah seorang Sming. Tembakan udah mulai dirasakan, Abai coba untuk maju, nunggu backup dulu dari temennya. 2 lawan 1, double swing akan terjadi, tapi ditutup jalannya sama seorang Sming. Dan seorang Sming pun berhasil ditumbangkan pada akhirnya oleh Abai. 4 poin eliminasi dan 3 datang dari seorang Abai. Nice banget RRQ. Ini juga salah satu advantage ya kalau lu main di dock ya. Lu berantem mau alot-alotan kayak RRQ kan seringnya berantem di dock tuh sama tim-tim dari Brazil, Latam ya kan, dan gaya mainnya tuh lambat banget gitu tuh. Nungguin banget sampai zona udah jalan juga masih ditungguin. Tapi once itu udah selesai, lu jalan ke zona selanjutnya itu udah nyantai banget. Bakal aman banget. Karena udah nggak ada tuh yang nungguin di depan setu-setu karosel tuh. Oke. Iya kan? Ya, jadi kecuali kalau kalian fight di base camp. Nah, nggak bisa tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, RRQ banyak ngawangnya tuh, banyak hit and miss tuh kalau di base camp. Karena emang base camp tuh jadi kayak Bima Sakti tuh gak sih? Benar. Yang kayak gitu, orang bakal datang yang pertama, yang kedua mau kabur dari situ juga bingung. Paling ke vantage doang ya kan? Oke. Sambil kita lihat juga ini gimana Pokostar akankah balas dendam menuju ke arah Heavy Radicals. Itu dia. Ras tadi sempet gak notice di dalam Arsenal ada orang. Dia mau nembak yang luar dulu, tapi untungnya yang dalam gak punya awareness sebagus itu. Ini masih dapat kesempatan dari seorang Ras. Langsung aja coba terobos jantung pertahanan dari Heavy Radicals. Radicals sudah mulai ke limpungan, tapi bakal ada ledakan yang bakal mungkin berimpact. Tapi Kapten Lim sudah memiliki pelontar di sana Bung Sky lah. Yes, coba untuk bertahan sedikit, memberikan satu space untuk seorang Lim. Melakukan setup, tapi Rasnya juga udah cukup sekarat. Rasnya berhasil ditumbangkan. Return kali ini menjadi satu orang yang cukup menyebalkan harusnya. Kondisi menjadi sangat tidak menguntungkan, tapi Return berhasil di take down. Ada Sodia kali ini, tapi seorang Mercy pun ditukar oleh seorang Twix. Dir coba untuk memberikan pressure-nya lagi. 2 orang di sana berhasil ditumbangkan, Ras menyusul, tapi Lim dan juga Dir coba untuk bertahan dari gempuran 2 orang yang tersisa dan Lim. Aduh. Tapi harus gue akuin, player dari AV Radical return bagus banget. Iya, tadi itu returnnya momen banget sih. Ini yang bikin mereka selalu turn back the table tuh return gitu. Bahkan tadi di Crossroad juga gitu tuh. Anti klimaks banget. Pokostar, unfortunate di depan mata tuh padahal. Dan ini kalau kita ngomongin Torat masih dikasih kesempatan. Ya ampun. Nah tuh yang lu lawan barusan tuh yang gitu-gitu tuh. Orang yang punya human error kayak gitu tuh. Dan kenapa gue percaya si Pokostar bisa, karena Pokostar sih minim banget sih human error kayak gitu. Malah kan kita taunya Pokostar adalah satu tim yang cukup kuat. Dan Ayo dong. Aduh Armando Thailand ini boleh dong, itu Torat lagi perang sama Buriram, lagi
Lagi comeback itu. Nah kan. Boleh dong. Ya Allah, Armando Thailandnya mana ini? Nggak apa-apa, emang dia lagi pengen ngeliat orang yang lagi jalan di dalam zona. Oke, gitu dong. Langsung kita lihatkan saja di mana Wasana tersisa sendiri bakal coba dieksekusi oleh seorang Wir. Let's go Wir. Let's go. Oh my god, masih bisa dieksekusi sama seorang Wasana. Sekarang sisa Wasana dan juga David. Sedikit lagi tapi seenggaknya 3 orang ini bohong banget. Kalau Torat kalah bohong banget ya. Walaupun di luar zona 4 orang sekarang Torat. Hah? Lu tinggal? Coy, serius coy? Real kah coy? Wah, jangan dong. Waduh, ini aneh speechless gue. Gue udah gak bisa berkata-kata lagi gue. Ini aneh banget, tapi memang dilihatin di satu sisi juga dia tahu ya kalau misalkan ini kelamaan mereka masuk ke zonanya jauh dan zonanya udah sakit banget memang. Oh iya sih. Tapi kalau nggak di clear, ya lu bakal kayak gini, diresain dari belakang, bahkan Davidnya jadi ke pick off barusan. Tapi emang tadi mungkin kalau mereka maksa gulung dulu beberapa detik terus nge-ending bisa juga ya. Iya bisa. Mereka nge-stack 3 di kanan aja, iya. Iya, yang udah jauh ya udah biarin jauh aja. Ya udah, tapi nggak apa-apa, mereka masih prioritize ke arah zona selanjutnya. Tapi justru tidak menguntungkan karena ternyata RRQ yang bergerak bersama dengan mereka pun sudah berada di dekat mereka dengan 6 poin eliminasi. Tuh, mereka tuh punya portal gue Pak. Jadi menurut gue apa yang dilakukan tadi, kalau menurut gue pribadi ya, itu emang better harus di-commit dulu tuh 1 orang terakhir. Iya. Karena lu at the end lu punya portal, apa yang lu khawatirin sama zona. Dan lu juga tadi lihat kan gimana akhirnya yang lu naik mobil itu. Mungkin ada call kayak nggak apa-apa cabut ke belakang, kalau dia maju gue yang cover. Karena ada 1 orang di belakang. Betul. Tapi pada akhirnya ada 1 error dari seorang David apa Nor tadi yang naik mobil. Untuk seorang Wasana sih. Ngeker mobil yang gerak dan masih lambat kayak gitu bukan hal yang sulit. Iya, dan enak banget. David atau Northnya pun tadi sadar kalau wah gue error nih. Lihat, sempat dihidupin lagi mosinya 1 jadinya. Buriramnya dapat nyawa tambahan tapi depan ada perang juga yang tidak bisa dihindari. Attack Leron masih ada, Stratus Juegos ada, dan juga ada ranking esports kali ini. Wasana main lagi jump cut kandas begitu saja. Man, this person is insane. Bener-bener insane. Berhasil menghidupkan temannya lagi, berhasil mendapatkan poin eliminasi lagi. Tapi Hoang kali ini bakal coba untuk maju, berhasil mendapatkan connect ke arah 2 orang sekaligus kali ini. The Shang ditumbangkan. Tapi di lain sisi, David harus bertemu lagi dan lagi dengan teman-teman dari Buriram United, Illustrados Juegos. Seperti biasa, 2 game awal aja Sven. Dan 2 game sisanya harus tumbang. Ditambah juga Torat tumbang. Di tangan siapa aja Sven? Di tangan Buriram United. Oh my god. Itu yang gue maksud kayak Thailand tuh bisa membuat hal yang kayak gitu-gitu bisa. Bisa bro, yang gak mungkin jadi mungkin, yang gak ada jadi ada tuh bisa. Second chance mereka tuh matters banget walaupun mereka tetap gak dapetin buaya nantinya. Kill mereka udah 13. Kill mereka udah 13 dan 9 ada di Wasana coy. Jadi tadi sih 1 lawan 3. 1 lawan 3 sih kan gagalnya Torat sih kosong sih menurut gue tadi. Tapi malah jadi ada. Oke, tapi gak apa-apa mungkin. Kita move on dulu deh. Ya, ini bakal menjadi satu hal yang tentunya diinginkan oleh RRQ. Mereka lagi butuh poin eliminasi yang banyak. Bener. Mereka masuk tepat di saat yang mereka inginkan. 7 poin eliminasi, Abai maju ke depan. Berhasil menumbangkan 1 player, Dots di sana. Hand dan juga Jakit menjadi korbannya. Coba bergerak kali ini Abai ditemani oleh seorang Razor yang berhasil menumbangkan Hoang di sana. 10 poin eliminasi dan masih berpotensi untuk bertambah lagi karena hanya tersisa 1 orang dari masing-masing 2 tim yang hidup. Tapi Razor berhasil ditumbangkan, tapi di follow up lagi dan lagi. Gokil. Apa ya maksud gua? Gokil. Ini bakal jadi harusnya buyah kedua untuk RRQ Kazu. Kapten Legalot udah semangat banget nih. Kalau udah tinggal nyari 1 orang kayak gini. Nah, predik. Tapi boleh dong checking corner ke sebelah kiri dulu dong. Kapten. Kapten. Dia AFK. Kayaknya sengaja gak sih biar tahu posisi musuhnya? Mungkin gak? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak sih. Karena pas tadi ada... Oh ketawa-tawa tuh. Ketawa kan orang-orang. Lucu banget. Lagi dan lagi nih, kita harus bilang kalau misalkan emang RRQ juga bisa main objektif. Iya, bisa.